Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita memasuki renungan firman Tuhan untuk hari ini. Namun baiklah kita lebih dahulu masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan di dalam hati pikiran kami sehingga kami memahami arti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 21 April 2025 tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat renungan hari ini adalah satu pernyataan iman yang kuat tentang kemenangan atas kematian dan penderitaan. Pemazmur berbicara dari pengalaman hidupnya yang hampir diambang maut, tetapi dia menyaksikan bagaimana Tuhan menyelamatkannya dan memberinya kehidupan kembali. Pemazmur menghadapi situasi yang sangat sulit, mungkin berupa ancaman kematian, bahaya atau penderitaan yang sangat berat. Namun di tengah keadaan itu, dia tidak menyerah kepada ketakutan atau keputusasaan. Sebaliknya, dia menyatakan keyakinan bahwa dia akan hidup dan tidak mati karena Tuhan memegang hidupnya. Kehidupan yang diberikan Tuhan kepada pemazmur bukanlah semata-mata untuk kesenangan pribadi. Ada tujuan yang lebih besar, yaitu supaya pemazmur memberitakan kepada dunia atau semua orang apa yang Tuhan telah lakukan di dalam dirinya. Pada hari Paskah kita mengingat bahwa Yesus mengalahkan maut dan bangkit dari kubur, seperti pemazmur yang berkata, "Aku tidak akan mati tetapi hidup." Kebangkitan Yesus memberikan kita keyakinan bahwa hidup kita pun tidak akan berakhir dengan kematian, melainkan dilanjutkan dengan kehidupan kekal di dalam Dia. Setelah Yesus bangkit pada waktu itu, muridnya menjadi saksi dari kebangkitannya dan menyebarkan kabar ini ke seluruh dunia. Sama seperti pemazmur yang berkata bahwa ia akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita yang percaya kepada Yesus juga dipanggil untuk menjadi saksi akan kebangkitannya, menceritakan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Setelah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita dipanggil untuk tidak menyimpan pengalaman itu bagi diri kita sendiri. Seperti pemazmur yang menyatakan harus menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain, baik melalui tindakan ataupun melalui kata-kata. Tuhan selalu memberikan yaitu kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Mari kita selalu menyaksikan bahwasan hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada kehidupan, ada semangat, ada kebangkitan dari keterpurukan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu memberikan yaitu cara yang lebih baik, yang lebih spektakuler di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun tantangan yang kita hadapi atau persoalan yang kita alami yang begitu besar, tetapi karena kita percaya hanya di dalam Yesus adalah ada kehidupan dan ada kebangkitan, disitulah kita bersemangat dan percaya untuk menghadapi segala tantangan hidup. Mari kita bangkit, sebab Tuhan akan memberikan kehidupan dalam hidup kita, masa depan yang baik, dan juga sesuatu yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman hari ini, sehingga kami tidak takut akan mati, tidak takut akan tantangan hidup yang terjadi, sebab Engkau telah bangkit dari kematian dan memenangkan segala sesuatunya. Sehingga kami percaya bahwa di dalam Engkau
kami memperoleh kekuatan dan hidup yang daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga, biar roh Tuhan selalu menyertai hidup kami. Amin.